G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo, hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kakak mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kita mau memberikan puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian, segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan Yesus, siapkan hati kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kak Michelle, udah ada pohon Natal, udah ada kado Natal, artinya Natal telah tiba. Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah lahir ke dunia untuk kita semua. Benar Kak, makanya seluruh dunia bergemar dan bersorak atas kelahiran Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Ayo Kak, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat manusia mau bergemar dan bersorak-sorai menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Dunia gemar dan bersorak-sorai.
begitu mengasihi kita sehingga Dia mengirimkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk kita semua. Seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus telah dinubuatkan dari jauh-jauh hari oleh para nabi. Itu adalah rencana Allah yang mulia. Mari kita dengarkan nubuatan dan penggenapan dari kelahiran Yesus Kristus. Nubuat dan penggenapan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 13-15. Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Setelah orang-orang Majus menemui bayi Yesus, lalu pulang. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Hosea. Di Hosea pasal 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku. The prophecy and fulfillment of the birth of Jesus. Matthew chapter 2 verses 13 until 15. The flight to Egypt. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother and flee to Egypt. And remain there until I tell you, for Herod intends to search for the child in order to destroy him." So Joseph
got up and took the child and his mother while it was still night, and left for Egypt. He remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet Hosea. Out of Egypt I called my son. 耶稣诞生的意缘和应验，马太福音2章13到15节。博士拜了耶稣走后，忽然主的使者在约瑟梦中向他显现说：“起来，带着小孩子和他母亲逃往埃及，住在那里等我的指示。因为叙利要搜寻那小孩子来杀害他。”约瑟就起来，连夜带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到叙利死了。这是要应验主借何西亚先知所说的话：“我从埃及召我的儿子出来。” Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cece, tolongin aku. Ini ada tugas. Kenapa? Ada tugas apa? Iya, ini tugasnya susah. Besok lagi kumpulnya. Bentar, besok kumpulnya kapan gurunya dikasih? Kapan ya? Minggu lalu dikasih. Minggu lalu dikasih, hari ini kamu baru sibuk-sibuk mengerjakan. Suka nunda-nunda kerjaan ya? Biasanya gurunya itu kasih PR-nya tuh nggak susah. Jadi aku pikir PR kali ini nggak susah. Tapi ternyata susah. Tolongin aku Jadi lah. kamu juga baru buka tugasnya? Iya. Lain kali nggak boleh gitu lagi ya. Jangan nunda-nunda kerjaan dong. Nah, sekarang jadi buru-buru kan? Emang tugas apa sih? Ini tugas tentang biologi. Jadi tugasnya tuh suruh menjelaskan proses kelahiran manusia. Proses kelahiran manusia. Gini ya, proses kelahiran manusia itu terjadi ketika sel telur bertemu dengan sperma. Sel telur dengan sel sperma. Oke, sudah. Kalau sel telur itu ada pada perempuan. Kalau sperma ada pada laki-laki. Oke. Sel telur dari perempuan, sel sperma dari laki-laki. Makanya kan orang tua kita itu papa dan mama, laki-laki dan perempuan. Gak ada orang tua yang laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan kan? Betul. Papa sama mama. Terus. Nah, terus ketika sel telur berhasil dibuahi sama sperma, maka sel telur itu akan berubah menjadi zigot. Apa? Zizi apa? Zigot. Z. Z. I-G-O-T. Zigot. Zigot. Oke. Terus. Nah, zigot ini nanti akan berkembang lagi menjadi embrio. Oke, tahu, pernah dengar. Zigot berkembang menjadi embrio. Oke. Nah, embrio ini nanti juga akan berkembang menjadi janin. Oke. Embrio berkembang menjadi janin. Oke. Janin ini nanti akan tinggal di dalam perut mama, perut perempuan, di dalam rahim tuh selama 38 sampai 42 minggu. 38 sampai 42. 42 bukan 41, salah ketik. Typo, C. Berapa? 42 minggu. Minggu. Oke. Habis itu lahir dia jadi bayi. Begitu ternyata.
Kenapa lagi? Ada tugas lagi? Tidak nih, Ce. Uh-uh. Saya kepikiran nih. Kepikiran apa? Kalau proses kelahiran manusia itu berarti yang tadi itu kan proses kelahiran kita semua nih. Terus kalau Tuhan Yesus itu juga proses kelahirannya sama gak ya dengan kita? Beda dong. Karena Tuhan Yesus itu kan anak Allah. Tapi kan setiap Natal kita belajar kalau Tuhan Yesus itu lahir dari Ibu Maria. Benar, memang Yesus lahir ke dunia melalui Ibu Maria. Tapi Tuhan Yesus itu anak Allah. Gimana sih lahir dari Ibu Maria tapi anak Allah? Memangnya Allah turunkan Tuhan Yesus gitu dari langit? Oh, bingung ya? Iya. Kamu mau dengar ceritanya nggak? Mau. Karena itu adalah satu keajaiban. Keajaiban kayak gimana tuh? Dengerin ya. Oke. Nah, keajaiban ini terjadi sekitar 2000-an tahun yang lalu. Pada suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, ke sebuah kota yang berada di daerah Galilea. Gabriel diutus pergi bertemu dengan seorang perawan, yang artinya wanita yang belum menikah. Namanya adalah Maria. Perawan ini sudah bertunangan loh dengan seseorang yang bernama Yusuf yang adalah keturunan Raja Daud. Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan beserta denganmu. Siapa dia? Apa maksud dari perkataannya? Jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi dan ia akan menjadi agung. Tuhan akan menjadikan dia raja yang besar seperti Raja Daud, nenek moyangnya. Dan ia akan memerintah kerajaan Yakub untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Tapi saya ini kan masih perawan. Bagaimana bisa? Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anakmu akan disebut dengan kudus, anak Allah. Ingat, Elisabet sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan. Dan orang akan mengatakan ia mandul. Tetapi lihat apa yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baiklah, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti apa yang engkau katakan. Keajaiban yang terjadi adalah seorang perawan, yaitu wanita yang belum menikah bisa hamil. Nah dek, ingat ya, kalau wanita yang belum menikah, maka wanita itu tidak akan hamil, tidak akan mengandung bayi atau janin di dalam perutnya. Tapi Maria hamil. Itu karena roh Allah yang membuat Maria hamil. Berarti kandungan atau bayi yang ada di dalam perut Maria itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Sehingga dikatakan Maria melahirkan anak yang kudus, yaitu anak Allah. Semua itu terjadi karena kuasa Allah. Hanya Allah berkuasa melakukan keajaiban dan mukjizat. Anak Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes pun berkata demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu tercatat di Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 18. Bahkan Allah Bapa sendiri bersaksi loh mengatakan Yesus adalah anaknya. Itu dicatat di Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus segera keluar dari air di sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
Wow, luar biasa ya, Ce. Ini benar-benar keajaiban yang besar. Anak Allah menjadi manusia. Iya, anak Allah lahir di dunia ini supaya semua orang yang melihat dia bisa percaya kepada Allah Bapa. Karena ada anak Allah itu membuktikan adanya Bapa Sorgawi. Anak Allah adalah kado terbesar dari Bapa Sorgawi bagi dunia yang memerlukan Tuhan loh, Dek. Nah, kamu udah dengar kan penjelasan dari Cece? Ya, sudah. Udah sekarang cepat tuh selesaiin tugasmu. Cece iya, juga iya. mau kerjain tugas Cece nih. Oke. Syukur Cece ke pandai ngajar. Jadi pertanyaan ini sudah selesai deh. Udah lah, Cece tadi kerjain apa nih? Saya tidak ganggu Cece lagi deh. Beneran gak mau ganggu? Beneran. Ya udah deh. Cece. Masih ada lagi 2 pertanyaan lagi. Katanya tadi pertanyaan cuma 1. Iya, nggak lihat di bawahnya masih ada. Bantuin lagi aja yo. Ya udah, boleh. Terus pertanyaan kedua. Anak Allah, Yesus Kristus, turun menjadi manusia. Makan, minum, bekerja, dan juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Satu sisi, dia sama dengan kita manusia. Tapi di satu sisi yang lain, dia tidak sama dengan manusia. Manusia berdosa, sedangkan Allah tidak berdosa. Manusia mati karena dosa-dosanya, sedangkan Allah memberikan nyawanya sebagai hukuman atas dosa kita. Manusia tidak bisa bangkit dari kematian, kecuali kalau Yesus yang membangkitkan kita. Tapi Yesus adalah Allah, sehingga dia bisa bangkit dari kematian. Anak Allah menjadi sama dengan manusia supaya kita bisa melihat Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui hidup Yesus Kristus. Melihat Yesus Kristus berarti melihat Allah. Kita tahu bagaimana hidup seperti Allah. Kita harus belajar dari Yesus Kristus melalui imannya, kasihnya, dan kesuciannya. Kesuciannya artinya dia tidak berbuat dosa. Sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab dari Roma pasal 8 ayat yang ke-29 yang berbunyi, sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-29 yang berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan juga dari Roma pasal 12 ayat yang kedua berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita bisa berkata, Yesus adalah idolaku, dunia bukan idolaku. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high he can keep me away. I love him, I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow. He always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, 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 I will follow him. Nah, seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, siapa yang mau mengikut Allah? Siapa yang mau hidup seperti Yesus? Pastinya kita semua ya. Nah, tapi gimana caranya sih? Ayo, kakak mau coba ajak kita main Yesus berkata. Jadi kalau misalnya kakak bilang Yesus berkata, maju 2 langkah, berarti kalian akan ikuti. Maju 2 langkah ya. Kalau Yesus berkata, mundur 2 langkah, berarti mundur 2 langkah. Tapi kalau tidak ada kata Yesus berkatanya, tidak perlu diikuti ya adik-adik ya. Oke, kita coba ya. Yesus berkata, maju 2 langkah. Yesus berkata, lompat di tempat. Nah, sekarang Yesus berkata, coba pijit mama dan papa. Nah, cari mama papanya ya, pijit mama papanya. Yesus berkata, kasihilah mama papamu. Nah, nanti kalian harus belajar ya mengasihi papa mama. Nah, itu adalah cara kita mengikuti perintah Tuhan. Ada lagi ya, dengan kita membaca Alkitab,
ya, kita rajin berdoa, kita juga mau mengikuti teladan Yesus, kita mau mengikuti teladan Allah. Nah, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah ditentukan juga dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anaknya itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Sekali lagi ya, Roma pasal 8 ayat 29. 1, 2, 3. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kakak ajak kita semua untuk berdoa ya. Kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mau datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Terima kasih Tuhan sudah memberikan teladan yang baik untuk kami sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan Allah. Mampukan kami Tuhan di dalam keseharian kami boleh terus baca firman Tuhan, kami juga boleh terus berdoa dan sehingga kami boleh mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkenan kepada kami di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Yesus Kristus anak Allah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Melalui Yesus Kristus anak Allah, kita dapat mengenal Allah Bapa. Yesus Kristus adalah teladan dan contoh yang benar. Maka kita harus mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Benar, jadi kita nggak boleh belok ke kanan sedikit atau belok ke kiri dari yang firman Tuhan ajarkan. Kita harus memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan. Betul sekali, seperti yang dikatakan oleh lagu ini, Fixing My Eyes on You. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow,
Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa simpan uang adik-adik ke dalam amplop dan bawa ke kantor TU gereja. Yang kedua, adik-adik bisa transfer ke rekening gereja dan jangan lupa tambahkan angka 11. Dan adik-adik, hari ini adalah minggu kedua, artinya hari ini ada KK online. Jangan lupa ikut ya. Betul sekali. Dan minggu depan kita akan merayakan Natal. Kita akan ada ibadah Natal. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Mari kita ibadah bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari, karena firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Jadi kita harus baca setiap hari Alkitab kita ya. Nah, sekarang ibadah kita selesai. Kakak akan memimpin adik-adik untuk berdoa. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Setelah itu Ibu Maria akan memimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berlutut. 主祷文，主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度，因为国度，权柄，权柄，荣耀，荣耀，全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, terima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kelahiran anak Allah, Yesus Kristus, yang menjadikan anak-anak manusia baru, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusannya. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.